Oke, selamat malam teman-teman Beta Talks. Terima kasih sudah hadir dalam pertemuan Beta Talks kali ini yang diselenggarakan daring. Tema kali ini ialah analisis aktivitas UMITE dengan fenomena beta, yang dimana pembicaranya sudah ada di tengah-tengah kita, yang memang pembicara kita kali ini memang sudah sering banget ya untuk memberikan informasi terkait dengan seputar kontak dengan UMO ataupun dengan UMITE-nya itu sendiri. Nah, udah ada Mas Agus Rifani. Halo Mas Agus. Halo, malam Halo. semuanya. Malam. Oke. Nah, ini sebagai informasi aja teman-teman bahwa kalau misalkan tema yang kita bahas kali ini lebih kepada aktivitas ataupun analisis aktivitas UMITE dengan fenomena beta. Nah, fenomena beta ini mungkin yang seperti kita sudah sering bahas di grup ya, di Beta UFO Network ataupun di Beta UFO di Facebook, bahwa fenomena beta ini kan banyak sekali, mulai dari kayak crop circle, area 51, man in black. Nah, ternyata UMITE ini selain mereka tuh berbicara kepada kontaktinya budaya ataupun teknologi mereka, mereka pun mengetahui tentang hal-hal seperti itu. Nah, ini sangat menarik untuk dibahas malam ini. Nah, oleh karena itu langsung saja tanpa kita membuang banyak waktu, Mas Agus silahkan agar dimulai presentasinya. Yuk, Terima kasih. oke. Makasih waktunya aku share screen ya. Mungkin sudah bisa dilihat di screen-nya masing-masing. Ya, terlihat ya judulnya Non-Fairy Tale Disclosure. Kelihatan ya, Mas? Kelihatan, Mas? Kelihatan. Oke. Nah, oke, selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktunya. Jadi kembali lagi kita di seri UMO ini. Nah, sekarang kita sharing tentang salah satu buku sebenarnya. Jadi ini bukan saya yang menyusun, tapi ada di websitenya UMO. Di bagian artikel di website yang berbahasa Perancis. Nah, salah satu buku yang dipasang di situ adalah Non-Fairy Tale Disclosure judulnya. Ini kalau saya simpulkan isinya itu sebenarnya kompilasi dari respon UMITE tentang fenomena alien yang ada di bumi ini gitu. Nah, mungkin pelan-pelan kita bahas satu persatu karena isinya atau cakupannya cukup luas di buku ini. Jadi saya bukan nyusun bukunya, tapi saya coba share apa yang diceritakan di buku ini gitu. Yang pertama adalah Twitter dulu mungkin. Jadi kalau minggu-minggu atau sesi sebelumnya tentang UMO kita bicara tentang surat-suratnya. Itu kan surat-surat dari tahun 60-an sampai tahun 2000-an. Nah, sekarang kita perkenalkan salah satu dasar dari informasi yang akan kita bahas malam ini, yaitu Twitter. Jadi tidak hanya melalui surat, klaimnya UMITE ini atau alien dari planet UMO ini adalah mereka juga pegang akun Twitter. Nah, akun Twitter yang mereka pegang tidak hanya satu, tapi ada beberapa, dan ini yang kita tampilkan di sini adalah yang diverifikasi oleh penggemar UMO-nya di website Prancis dan Spanyol itu, bahwa ini memang Twitter asli mereka gitu. Nah, Twitternya adalah yang Omotoa. Jadi ini dari tahun 2015 katanya. Kemudian ini info lama, masih aktif tapi sekarang sudah tidak aktif lagi. Jadi Twitternya sudah tidak aktif, tapi apa yang mereka tweet, like, komen mereka itu direkam. Jadi ada di websitenya. Kemudian yang kedua adalah ini, Waksibu 6. Jadi ini salah satu akun Twitternya juga. Dan sekarang sudah tidak aktif lagi. Jadi dari 2012 katanya sampai 2015, kalau teman-teman penasaran yang mereka tweet apa saja, like mereka, komen mereka apa, itu bisa dilihat di websitenya lagi, di website yang bahasa Perancis maupun Spanyol. Nah, Twitter yang ketiga adalah ini, Olga Wam. Jadi ini di create 2015 dan cuma sebentar sepertinya, karena di September 2015 sudah ditutup lagi. Dan mungkin akun Twitter yang masih aktif sampai sekarang itu adalah yang ini. Jadi kalau teman-teman tanya Twitternya mana, akunnya ya ini, Oyaga Yuyisa. Jadi Oyaga Yuyisa
ini masih aktif sampai sekarang, cuma berubah user namanya aja, jadi digabung sekarang Oyaga, Yuisa gitu. Nah dari Twitter ini yang menarik adalah minggu lalu atau hari Minggu saya iseng gitu ceritain aktivitas kita di sini. Jadi saya bilang ke Oyaga Yuisa di komennya itu bahwa kami sedang diskusiin tentang kalian, kalau mau tonton ini rekamannya gitu. Ada di YouTube. Respon mereka adalah di like. Pertama di like. Yang kedua mereka komen balik. Mungkin sesudah nonton atau gimana, terima kasih banyak katanya atas laporan lengkap dan andal ini. Jadi mereka kasih balasan. Dan dari situ teman-teman peminat UMO di Spanyol mungkin, atau di Prancis atau di internasional lewat Twitter, mereka tahu kalau kita di Indonesia lagi bahas topik ini juga gitu. Jadi beberapa komentar dari mereka senang mengetahui bahwa kita juga ada diskusi tentang UMO gitu. Kemudian ada beberapa komentar juga, apakah kita kontak langsung? Enggak, kita sebenarnya cuman sharing kembali surat-surat atau Twitter UMO. Jadi saya pun bilang ke UMO Ciencias ini yang untuk website berbahasa Spanyol, dia punya akun Twitternya, bahwa kita kita punya grup peminat UFO yang rutin membahas tentang UMO gitu. Nah, namun yang komen dan like-nya ini memang dihapus habis itu, jadi cuma sebentar saja. Jadi ini kayak fleeting tweet aja, jadi cuma sebentar kemudian dihapus. Namun karena semua aktivitas akunnya UMITE ini direkam, maka kita masuk di database. Jadi ini kalau dicari kodenya adalah like yang 13, 12, 20 ini tanggal, bulan, tahun gitu, yang pertama di hari itu. Jadi kita udah terekam di database kalau ada interaksi antara teman-teman di Indonesia dengan UMITE. Nah, sebenarnya apa sih tujuan mereka? Jadi kalau kita lihat di bukunya yang rangkuman tadi atau kompilasi tadi, mereka di buku itu disebutkan bahwa UMITE itu pernah menyampaikan seperti ini gitu. Kenapa mereka tampak memperhatikan aktivitas manusia di bumi, ya karena mereka ingin kerjasama sih. Kalau saya bilang mereka ingin membangun kerjasama di masa akan datang nanti, berdasarkan kemiripan kita, karena kita lumayan mirip dengan UMITE gitu. Ada beberapa hal yang kita sangat mirip. Nah, ini mungkin menjadi alasan utamanya mereka untuk beraktivitas di bumi. Nah, yang kedua adalah kita mulai bahas nih satu persatu data yang dikumpulkan di buku tersebut. Yang pertama adalah jumlah planet. Jadi UMITE itu pernah menyebutkan jumlah planet yang mereka ketahui itu adalah 1581. Dan ini sebenarnya lebih kecil dari jumlah eksoplanet dengan ada tata suryanya gitu. Ada sistem planetarinya, yaitu 3197. Ini yang ada di database-nya kita di bumi, 3197. Mereka justru bilang mereka ketahui 1581. Nah, 1581 ini mungkin planet yang menunjang kehidupan, jangan-jangan. Nah, mereka sebutkan UMITE sebutkan itu jumlah planet dari 1500-an tadi yang memiliki peradaban itu ada 74. Jadi mereka mengetahui ada 74 peradaban dari sekian ribu planet tadi. Itu yang mereka ketahui. Nah, kalau kita cek di data eksoplanet yang mungkin ada kehidupan, data terbarunya dari website itu adalah baru 60. Jadi ini memang masih dalam orde yang sama dengan jumlah planet yang diketahui UMITE yang ada peradaban, yaitu 74 tadi. Jadi mungkin 60 ini adalah kandidat kuat di sana ada peradaban kira-kira. Tapi ini kan dari sudut pandang kita. Kalau dari planet UMITE mungkin mereka dari sudut pandang interaksi mereka dari arah planet mereka mungkin ada 74 gitu. Nah, uniknya adalah mereka juga menyebutkan dari 74 peradaban ini
8 atau 9 peradaban kata mereka itu ada nabinya. Jadi kalau bumi ini kan ada nabinya. Kita tahu agama-agama Samawi itu mengakui ada nabi. Mereka menemukan juga di 8 atau 9 peradaban yang lain itu ada nabinya kata mereka. Dan peradaban Umite pun termasuk juga peradaban yang punya nabinya. Jadi ada nabi di Umite. Nah, dari 74 itu 19 peradaban itu bekerja sama atau memiliki hubungan kerjasama dengan Umite. Jadi mereka menyebutkan jumlahnya. Ini kalau kita kompilasikan dari data di buku tersebut, data di bukunya Non Fairy Tale Disclosure tadi, saya tulis ini peradaban dalam angka gitu, jadi 74 peradaban yang dikenal oleh Umite. Ya, kita bisa bayangkan 74 ras alien yang berbeda itu yang dikenal oleh Umite. Nah, dari 74 ini ada 3 yang berbahaya bagi kita. Umite menyebutkan 2 adalah amoral, istilah mereka, yang satu adalah hostile. Jadi amoral dan hostile ada 3, sisanya friendly lah istilahnya. Jadi ada 74 dikurangi 3, 71. Nah, dari 74 ini ada 31 ras alien katanya yang bisa memiliki teknologi transportasi antar bintang, jadi travel free. Tapi masih dalam satu galaksi, jadi masih dalam galaksi Bima Sakti. Dan dari 31 itu 23 peradaban kata Umite yang pernah mengunjungi bumi. Dari 23 itu 18 peradaban atau 18 ras alien itu sangat sering mengunjungi bumi. Jadi yang nanti kita lihat aktivitas alien yang mengunjungi bumi apa saja. Kemudian ini 8 atau 9 peradaban memiliki nabi tadi. Nah, uniknya mereka juga menyebutkan ada koloni. Jadi ada semacam semacam kalau kita kan ada negara bagian tuh, United States of America misalnya, ada negara bagiannya kan. Ini ada planet bagian mungkin, dan itu menjadi sebuah koloni. Jadi ada 11 planet bagian yang menjadi koloni. Artinya mereka bukan planet yang berdiri sendiri, tapi di bawah kekuasaan atau di bawah arahan dari planet lain atau dari ras alien lain, istilahnya itu. Nah ini kalau kalau kita tuliskan dalam angka. Nah, di Twitter mereka menyebutkan atau mereka menampilkan grafik seperti ini. Jadi ini grafik yang cukup unik karena kalau kita lihat di grafik ini, di sumbu X-nya itu adalah waktu. Jadi di sumbu X-nya itu adalah waktu dalam satuan jutaan tahun. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1 juta tahun, 2 juta tahun, 3 juta tahun, dan seterusnya sampai ini kita punya 33 juta tahun. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah nomor peradaban atau jumlahnya gitu. Jadi hitungan satuan aja sih, ini 1 peradaban, 2, 3 dan seterusnya, ada maksimal di sini dituliskan 16. Nah, kita lihat di sini misalnya peradaban dengan usia yang katakanlah gampangnya itu usia yang paling tua, peradaban paling tua di sini umur peradabannya 33 juta tahun, itu ada 1 yang dikenal oleh Umite, itu kotak ini yang paling ujung ya. Jadi kita punya kotak yang paling ujung itu adalah 1 peradaban dengan usia yang paling tua 33 juta tahun. Dan kita lihat warnanya hitam, artinya mereka tidak berinteraksi antar planet. Kalau Umite ini kan bisa berinteraksi antar planet kan, karena mereka datang ke bumi, mereka bekerja sama dengan yang lain, mereka tidak hanya tinggal diam di planetnya. Nah, kalau yang hitam ini adalah mereka tinggal diam di planetnya. Jadi kita lihat ras-ras alien dengan usia 0 juta tahun, artinya di bawah 1 juta tahun, 2 juta tahun, 1 juta tahun, 2 juta tahun, itu rata-rata hitam semua. Artinya tidak melakukan perjalanan antar bintang atau antar planet tadi. Kemudian di 0, 1, 2, 3 di 4 juta tahun ini ada ada beberapa kotak dengan warna yang berbeda. Ada yang hitam, ada yang mungkin kehijau-hijauan ya atau kuning, kemudian ada yang ungu. Nah, yang hijau-hijauan atau kuning dan ungu ini adalah koloni tadi. Jadi mereka bukan
ras alien yang bisa bebas kemana-mana, tapi mereka adalah bagian dari koloni atau kalau saya sebut tadi planet bagian, mengacu ke istilah negara bagian misalnya. Nah, di bumi di mana? Bumi yang di angka 4 juta tahun. Jadi mereka mengklasifikasikan manusia atau peradaban manusia di bumi itu umurnya 4 juta tahun. 4 juta tahun ini ada di sini 4 juta tahun, kemudian ini urutannya nggak ada spesifikasi tertentu sih kenapa bumi misalnya di urutan kelima nggak ada. Mereka cuma mengumpulkan aja. Jadi di bawahnya ada yang warna biru. Warna biru berarti bebas melakukan perjalanan seperti UMIT gitu, bebas antar planet atau antar bintang. Yang warna ungu dia sudah menjadi planet bagian dari planet induknya. Jadi ada planet induk yang menguasainya, yaitu yang ketiga ini yang ada titik merah. Jadi kalau bisa dilihat di layar, ini yang nomor 3 di garis ketiga, ini ada titik merah, itu adalah planet induknya, artinya planet yang menguasai planet bagian yang lain gitu. Kemudian yang warna hitam itu kayak bumi, peradaban manusia belum bisa pindah antar bintang. Jadi kita diklasifikasikan sebagai peradaban yang tidak travel. Nah, kalau informasi usia ini kita bandingkan dengan dokumen lain, misalnya Lacerta, itu ada di rentang antara 10 juta tahun sampai 1,5 juta tahun yang lalu. Jadi kalau dokumen Lacerta itu bilang 10 juta tahun lalu itu kebalik gitu. Awal mulanya manusia yang misalnya masih dari kera itu masih jadi binatang liar. Kita masih binatang liar gitu, mereka reptilian yang ada di bumi itu sudah maju, yang turunan dari dinosaurus. Kemudian baru berkembang 1,5 juta tahun lalu karena ada modifikasi genetik, baru banyak simian atau hewan mirip kera tadi dimodifikasi genetik baru berkembang. Jadi kalau dokumen Lacerta itu bilang batasannya adalah di 1,5 juta tahun dan 10 juta tahun yang lalu. Jadi masih cocok lah dengan apa yang disebutkan oleh UMIT karena dia menghitung peradaban dari dari makhluk awal yang paling sederhana, yaitu dari kalau manusia dihitungnya dari kera tadi, dari perkembangannya dari kera. Nah, ini untuk umur peradaban. Kalau kita masuk lagi, selanjutnya informasi yang diberikan UMIT adalah 18 peradaban itu sangat sering mendatangi bumi. Jadi ada 18 peradaban yang di sini cukup sering datang ke bumi, dan dari 18 peradaban ini 15 diantaranya itu dianggap friendly atau tidak aman bagi kita. Artinya tidak melakukan kekacauan atau tidak membahayakan manusia di bumi. Nah, 3 yang membahayakan yaitu yang amoral tadi. Jadi saya sebutkan istilahnya di sini moral atau etis lah kalau di Indonesia kan. Nah, sebagian besar peradaban yang 15 ini berkunjung pada dasarnya mereka bersifat baik dan mereka hanya terbatas untuk mengamati. Mereka setia pada etika universal, yaitu tidak melakukan intervensi. Jadi mereka tidak akan campur tangan dengan dengan apa yang terjadi di bumi, atau mereka campur tangan dengan cara yang sangat terbatas. Jadi ini yang 15 peradaban tadi atau 15 ras alien. Nah, 3 peradaban yang tidak dikenal ini bukan 3 peradaban yang hostile tadi ya. Dari 18 ini yang 15 yang moral, yang friendly, tapi juga ada 3 peradaban yang UMIT tidak kenal gitu. Dan 3 peradaban yang UMIT tidak kenal ini katanya memiliki teknologi yang jauh lebih tinggi dari UMIT. Kenapa? Karena pada satu kejadian katanya salah satu peradaban yang teknologinya tinggi ini dapat menghilangkan pesawat dari alien lain yang masuk ke bumi gitu. Jadi itu menunjukkan teknologi mereka yang jauh lebih tinggi. Kenapa dihilangkan? Karena melanggar batas intervensi yang seharusnya tidak dilakukan di bumi. Nah, dari 18 yang sering ke bumi ini ada amoral 2, ini yang
berbahaya bagi kita, ada yang hostile satu. Hostile ini adalah apa bedanya amoral dan hostile? Kalau amoral itu kayak masih membahayakan kita, tapi mereka membahayakan dalam bentuk tipuan-tipuan gitu. Mereka masih menunjukkan seakan-akan bersikap baik ke kita, mau melakukan menandatangani perjanjian segala macam. Kalau yang hostile itu pengennya langsung menguasai bumi dengan invasi atau koloni, gitu. Jadi ingin menjadikan bumi ini langsung dicaplok gitu aja kayak film-film alien gitu kan, ada perang langsung, teknologi mereka tinggi, bumi dikuasai segala macam. Nah tapi yang hostile ini tidak bisa melakukan itu karena tentu ada banyak alien lain yang datang ke bumi tidak akan menyetujui hal tersebut. Jadi mereka tidak akan melakukan intervensi dengan cara seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat gambarnya di sini, kalau bagian alien yang dibilang oleh Umite Amoral itu ya alien Grey. Jadi kalau kita kenal Grey yang sempat dimunculkan gambarnya juga di crop circle atau terekam di beberapa misalnya CCTV atau ada di diingatan orang-orang yang diculik itu, kalau Umite bilang mereka adalah alien yang amoral. Mereka senang melakukan perjanjian tapi sebenarnya perjanjiannya penuh dengan tipuan-tipuan gitu. Kalau alien yang hostile, gambarnya yang paling bawah ini adalah gambar yang mereka ambil dari dari Twitter orang lain, tapi mereka bilang ini gambar dari alien yang hostile. Jadi mungkin ada orang lain yang pengalaman melihat alien seperti ini. Kalau menurut Umite ini adalah jenis alien yang hostile. Nah, Umite sendiri punya gambar. Jadi mereka di salah satu suratnya menggambarkan alien yang hostile seperti ini gitu. Jadi sama aja prinsipnya dengan gambar yang tadi, cuma kalau teman-teman lihat di sekitaran tubuhnya ini ada sketsanya Umite dengan aksaranya mereka sendiri, menunjukkan mungkin fungsi bagian-bagian tertentu di tubuhnya. Tapi karena ini aksara mereka, jadi kita nggak bisa memahami, atau mungkin ada yang bisa memahami, tapi saya belum kebuka filenya. Nah, tujuannya hostile ini apa? Ingin kalau dibilang sih mencaplok atau menggunakan bumi ini sebagai bagian dari koloninya mereka gitu. Dan mereka tidak segan-segan untuk melakukan paksaan supaya kita menjadi bagian dari mereka. Namun tentu yang hostile ini lebih sedikit dibandingkan yang amoral, bahkan lebih sedikit dibandingkan yang friendly tadi. Jadi tentu yang lain tidak akan membiarkan salah satu ras alien ini menguasai bumi dengan cara kekerasan. Nah itu yang disebutkan oleh Umite. Kemudian ketika planetnya berhasil dijadikan bagian dari yang hostile, maka dia biasanya melarang peradaban yang dicaploknya itu untuk berjalan atau untuk melakukan traveling di antar bintang, kecuali mereka setujui. Jadi persis seperti negara bagian atau menjadi planet bagian tadi, menjadi tidak bebas. Memang dibiarkan hidup, misalnya dibiarkan kayak manusia dibiarkan hidup di bumi, tapi kita tidak bebas lagi karena dibatasi segala macamnya. Nah ini untuk alien yang hostile. Kemudian pernahkah alien hostile ini berinteraksi dengan alien lain? Pernah, yaitu salah satunya tadi dari 3 peradaban yang lebih maju tadi, itu ternyata melakukan istilahnya penghilangan atau pemusnahan dari kapal alien yang hostile tadi karena melakukan pelanggaran di bumi gitu. Dan kejadiannya terekam di berita juga. Jadi menurut Umite itu melakukan pemusnahan di daerah Kamerun, dan di berita juga ada di berita di salah satu surat kabar rupanya di tahun 88 itu ada kejadian di mana tiba-tiba langit malam di daerah tersebut, di bagian utara kota Kamerun, saat sore gitu, tiba-tiba di langitnya itu kayak ada fenomena gitu.
dan fenomena itu kayak mungkin bercahaya gitu atau menjadi gelap, kemudian angin muncul seperti badai, kemudian 10 menit kemudian muncul jatuhan material, jadi ke permukaan bumi. Nah ini kalau menurut UMIT adalah akibat dari pemusnahan kapal alien yang hostile tadi. Dan beritanya ini yang yang terekam di internet. Nah, kalau yang amoral bedanya adalah amoral ini senang melakukan perjanjian. Jadi mereka tidak akan invasi secara langsung mencaplok misalnya bumi dengan teknologi militer mereka, tapi mereka ingin membangun perjanjian-perjanjian sehingga mereka tidak bisa dihalangi gitu. Karena ya mereka masuk dengan jalur yang dibolehkan menurut aturannya, yaitu dengan melakukan perjanjian tadi. Nah, apa yang mereka janjikan? Jadi yang mereka janjikan adalah teknologi seperti biasa, dan ini yang ditawarkan oleh alien. Kami punya teknologi yang lebih tinggi, tapi sebagai sebagai imbalannya, kalau kami mengajarkan teknologi ini adalah teritori, artinya mereka diizinkan untuk masuk mungkin di daerah bumi atau tata surya, mereka diizinkan untuk mengambil barang tertentu atau bahan tertentu. Nah, tapi kata UMIT, jadi yang warna biru ini yang disebutkan oleh UMIT, dengan teknologi tadi akan ada banyak pembatasan-pembatasan. Jadi misalnya yang pertama adalah tadi seperti yang planet bagian itu, kita tidak akan bebas lagi mau pergi kemana-mana karena kita mengikuti perjanjian dari si pemberi teknologinya ini. Nah, menurut UMIT, alien yang amoral ini itu terlibat dalam beberapa aktivitas atau fenomena alien di muka bumi, seperti Roswell, Area 51 atau tempat alih teknologinya itu terkait dengan pertemuan dengan Presiden Eisenhower, dari berita yang disebutkan oleh William Cooper misalnya, atau di Men in Black terkait dengan militernya, kemudian juga ada melakukan mutilasi ternak. Dan ini diklasifikasikan oleh UMIT sebagai alien yang amoral. Jadi ada friendly, ada amoral, ada hostile. Yang hostile tadi aman karena semua alien lain pasti akan memboikot alien yang hostile. Jadi tidak akan mampu melakukan invasi militer ke bumi. Nah, tinggal yang amoral ini kata UMIT, karena mereka tidak bisa menghalangi apapun. Kalau manusia di bumi melakukan perjanjian dengan alien amoral, ya silahkan. Jadi tidak ada yang menghalangi kita untuk menekan perjanjian itu. Nah, yang pertama adalah Roswell. Jadi Roswell ini saya ambilkan dari majalah Times. Jadi menariknya dimunculkan juga di majalah Times di tahun 97 kalau nggak salah, terbitan majalah Times-nya, The Roswell File, dan ini file majalah Times-nya bisa kita baca di internet, jadi karena udah lama banget dibuka aksesnya untuk umum. Dan kejadian Roswell sebenarnya bukan hanya satu pesawat tapi 3 kan, jadi antara daerah Roswell dan Corona ini ada 3 pesawat yang jatuh di sana, dan 3 pesawat ini di tahun 1947 kejadiannya. Mungkin sebelum Juli, karena Juli itu kan mereka menemukan, jadi kejadiannya itu sebenarnya sebelum bulan Juli, di awal-awal tahun 1947. Nah, itu kejadian Roswell dan kita mungkin udah kenal semua. Nah, apa yang UMIT bilang tentang kejadian Roswell? Jadi mereka bilang, kami katanya alien dari planet Umo ini baru mendapatkan izin memasuki jaringan sosial, maksudnya bumi ini berinteraksi dengan manusia, itu sejak 1948. Jadi sebelumnya izin kami untuk memasuki tata surya itu ditolak. Jadi bahkan mereka tidak tahu ada manusia di planet ini gitu, karena ketika mereka eksplorasi izin untuk masuk tata surya itu udah ditolak gitu. Tapi itu kejadian di sebelum tahun 1948. Nah, ternyata sebelum 1948 kata UMIT itu ada pelanggaran dari pengunjung lain, maksudnya dari alien lain, dari sistem tata surya yang mereka tidak ketahui. Kata UMIT, aliennya itu ukurannya kecil, teknologinya tidak lazim, artinya teknologinya agak aneh, walaupun
masih di bawah teknologi UMIT. Jadi tapi tidak lazim katanya. Dan ini sempat lepas dari pengamatan mereka yang mengawasi bumi. Jadi rupanya ada yang mengawasi tata surya kita ini, dan sebelum tahun 48 sistem pengawasan ini tidak membolehkan ada interaksi rupanya. Nah, tapi ada juga yang lolos seperti yang pesawatnya alien ini yang teknologinya tidak lazim tadi. Dan pemerintah bumi mendeteksi keberadaannya, dan akhirnya karena pemerintah bumi tahu tentang UFO dan keberadaannya ini, akhirnya ya sudah kebijakan untuk non interferensi atau tidak melakukan interferensi di bumi akhirnya dibuka, dan itu kejadian di tahun 1948. Nah, ini dikaitkan, jadi pengarang bukunya non fairy tales disclosure ini mengaitkan apa yang disampaikan oleh UMIT ini dengan kejadian Roswell, karena kejadian Roswell kan tahun 1947. Nah, kalau kita bandingkan pula, ada istilahnya perjanjian bahwa tidak ada interferensi alien di bumi. Nah, ini kita ingat ada Muhammad Accord juga, dan Muhammad Accord itu adalah perjanjian yang disebutkan oleh Inner Earth bahwa tidak boleh ada interaksi alien setelah perjanjian itu gitu, dan sepertinya dibuka pada saat ada kejadian ini di tahun 47 atau entah juga mungkin tahun sebelumnya. Tapi kata UMIT mereka sebelumnya tidak bisa masuk karena ada ketentuan tadi, tidak boleh ada interferensi, tapi karena ada kejadian ini mereka akhirnya diizinkan untuk masuk. Dan bukan hanya UMIT saja, jadi semua alien yang tertarik dengan planet bumi akhirnya diizinkan setelah itu untuk memasuki bumi atau berinteraksi dengan manusia. Nah, pertemuan alien dengan Presiden Eisenhower itu juga tercatat di berita. Jadi ini salah satunya yang saya ambilkan dari The Washington Post. Jadi kalau sumber-sumber di internet yang tentang UFO, tentang alien kan kita udah banyak membuka. Nah, ini saya coba ambilkan sumber-sumber yang yang istilahnya kredibel lah kalau dibilang oleh orang-orang yang bukan oleh peminat UFO misalnya. Contohnya berita-berita di majalah atau di The Washington Post. Nah, ini pernah disebutkan salah satunya di The Washington Post bahwa Presiden Eisenhower itu melakukan perjalanan rahasia untuk menemui alien. Jadi, dan teori ini disebutkan oleh Michael Salla. Jadi kita kenal Bapak Salla adalah ahli di bidang eksopolitik. Ini menyebutkan teori seperti ini. Nah, anehnya memang ada kejadian tertentu di malam itu. Jadi mungkin ada perencanaan bahwa presiden ini harus bertemu alien atau apa. Jadi beritanya agak simpang siur. Jadi di malam itu juga Presiden Eisenhower bahkan diberitakan meninggal dunia karena serangan jantung gitu. Tapi ternyata berita itu ditarik kembali. Jadi ada keanehan istilahnya kejadian di malam tersebut, dan ini yang menguatkan teori orang-orang bahwa ada sesuatu yang terjadi di malam itu. Nah, kalau teorinya Bapak Salla, beliau menemui alien. Nah, alien yang ditemui itu siapa? Jadi ini kejadian di tahun 1954, tapi di awal tahun, di bulan Februari. Kalau UMIT bilang mereka itu, jadi sebelah kanan ini adalah informasi UMIT yang ada di buku Non Fairy Tale Disclosure tadi. Mereka bilang bahwa mereka sebenarnya mendekati secara ofisial, secara resmi gitu pemimpin negara, tetapi karena pikirannya pemimpin itu selalu dalam tindakan militer, mereka akhirnya tidak cocok, jadi ditolak usul mereka. Nah, ini apa yang disebutkan oleh UMIT di Twitter mereka. Dan menurut berita atau menurut teori juga ada presiden Amerika yang menemui alien. Tapi ini di awal tahun 54. Nah, kemudian setelah itu di tahun 54 juga Presiden Eisenhower tadi, atau istilah nama kecilnya adalah Ike di sini, itu bertemu juga dengan ras alien yang lain, dan ini adalah
ras alien yang grey. Kalau menurut teorinya eksopolitik, ini adalah ras alien yang grey yang mereka temui. Dan menurut analisisnya UMITE, ini disetujui oleh UMITE, bukan disetujui sih, tapi dibenarkan oleh UMITE. Kita tahunya dibenarkan dari mana, yaitu like-nya. Jadi di Twitter, ketika ada yang menyebutkan, ini salah satu akun Twitter menyebutkan bahwa pernahkah kamu mendengar katanya tentang kejadian pertemuan Presiden Eisenhower dengan alien di tahun 54. Ini di-like oleh Umutua, artinya kemungkinan ini memang benar gitu, ada kejadian pertemuan presiden dengan alien. Dan ini menurut penulis bukunya Non Fairy Tale Disclosure ini adalah alien yang amoral, jadi yang grey tadi, bertemu dengan presiden dan mereka mengaku dari planet yang sedang menuju kemusnahan, dan mereka harus bertahan hidup dengan mencari materi genetik mungkin dari bumi. Dan ini kan mirip dengan cerita-ceritanya Eben gitu. Cerita-ceritanya Eben yang dia mengendarai UFO yang jatuh di Roswell tadi. Kemudian salah satu pengendaranya, alien Eben ini, dikurung di bumi. Kemudian dengan peralatan tertentu akhirnya bisa menyambung komunikasi dengan planetnya. Planet Eben ini akhirnya mereka mengaku bahwa mereka sedang mengalami atau menuju ke kehancuran dan mereka butuh materi genetik di bumi. Dan inilah agreement awal yang ditandatangani oleh Presiden Amerika katanya. Jadi dari situ Presiden Amerika setuju untuk pertama mungkin memberikan tempat, yang kedua adalah mengizinkan aktivitas Eben ini untuk di bumi atau grey alien ini di bumi. Kemudian dengan imbalan misalnya teknologi, atau dengan imbalan pertukaran yang 12 orang itu dibawa ke planet Eben. Nah, ini banyak ceritanya kalau di internet, dan salah satu posting Twitter menyebutkan tentang kejadian tersebut. Respon UMITE apa di Twitter? Jadi respon UMITE dia bilang sebagian benar, jadi partially trustworthy, meskipun ada beberapa ketidakakuratan, bahkan ada beberapa kronologi atau urutan waktu yang tidak sesuai, karena itu hasil dari testimoni yang tidak langsung. Artinya si A menyampaikan ke B, B menyampaikan ke C, C baru posting di Twitter yang William Cooper tadi misalnya. Jadi ada informasi yang hilang. Kemudian dituliskan lagi oleh si UMITE ini di Twitternya, ceritanya seperti ini gitu. Jadi kerjasama yang pertama dilakukan adalah dengan grey alien, dengan imbalan mungkin teknologi, tapi grey alien boleh mengambil manusia misalnya atau melakukan eksperimen mereka di bumi untuk menjaga kelangsungan hidupnya tadi yang katanya dying planet itu. Nah, apa yang dikatakan UMITE tentang alien-alien yang dikelompokkan amoral ini, mereka sebenarnya bukan hostile, artinya tidak akan melakukan invasi militer, tapi mereka akan melakukan perjanjian bilateral yang eksklusif gitu. Jadi perjanjian yang mengikat ke planet-planet seperti bumi. Nah, dan itu sangat tidak bagus untuk masa depan bumi dalam jangka panjang gitu. Artinya kita mungkin senang sekarang dapat teknologi tinggi, kita bikin UFO bisa, misalnya kalau yang teori-teorinya itu kan pemerintah Amerika sebenarnya udah bisa bikin UFO yang bentuk segitiga gitu, dan itu adalah hasil alih teknologi misalnya. Tetapi itu cuma jangka pendek, jadi bahkan yang menekan kerjasama, yang tanda tangan kerjasama itu kan cuma elitnya Amerika saja, jadi bukan perwakilan seluruh dunia juga. Nah, untuk menghindari dominasi, yang ada planet bagian tadi menjadi negara bagian, ya jangan tanda tangan perjanjian apapun, kata UMITE. Jadi mereka menyarankan kita tidak melakukan perjanjian kerjasama apapun. Dan menurut UMITE peradaban di bumi ini masih beruntung karena kita masih bebas kalau mau pergi kemana-mana. Jadi kita bukan planet yang sudah menjadi planet bagian dari
planet induk lainnya, kita masih bebas gitu untuk perjalanan kemana-mana karena kita belum menandatangani perjanjian apapun yang diwakili oleh semua manusia di bumi. Yang tanda tangan itu kan cuma elit tertentu saja gitu ya, itu yang ada di Amerika tadi misalnya, atau yang ada di Jerman sebelumnya. Nah, kalau kita nanti menjadi planet bagian, apa yang terjadi? Umi itu memberikan analogi kita yang akan terjadi adalah ya manusia akan menjadi menjadi istilahnya menjadi ya kita akan tetap dibiarkan hidup, tapi kita akan dibiarkan hidup karena fungsinya kita. Jadi persis sama ketika kita punya peternakan misalnya, anggaplah seperti itu, ya kita biarkan hidup aja ternak kita, tapi karena kita ingin mendapatkan tertentu dari ternak itu, artinya mereka tidak akan terlalu memikirkan kelangsungan hidup manusia di muka bumi gitu, asalkan mereka bisa mendapatkan sesuatu dari manusia. Nah itu yang akan terjadi kata Umite. Dan aspek lain yang dibahas oleh Umite di Twitter adalah Men in Black. Jadi salah satu followersnya itu bertanya siapa itu Men in Black, katanya bertanya kepada Umite apakah Men in Black itu makhluk fisik, artinya makhluk biologis biasa, atau psychic gitu, cuma makhluk yang bukan material. Jawaban Umite adalah yang yang tulisan tebal ini. Jadi Men in Black menurut Umite itu adalah makhluk fisik, jadi benar-benar makhluk biologis, tetapi mereka bukan manusia, mereka adalah salah satu dari perwakilan ras alien yang memang tubuhnya mirip dengan manusia, sehingga digunakan digunakan di bumi, dan mereka berinteraksi dengan militer di bumi. Maksudnya ini mungkin militer di Amerika. Dan ada yang balas lagi Twitternya bahwa militer tidak akan bisa menandatangani perjanjian untuk diri mereka sendiri, harus ada persetujuan politik kan, harus ada persetujuan dari pemerintahan yang resmi. Bahkan kalau menandatangani perjanjian dengan alien misalnya seperti ini, dikontrak oleh militer Amerika misalnya, mereka nggak akan dipercayai karena alien kan dibilang tidak ada gitu. Jawabannya Umite adalah bahwa militer itu bisa mengikat kontrak dengan kontraktor atau perusahaan gitu. Jadi perusahaan keamanan atau segala macam, dan perusahaan keamanan ini yang akan bekerja sama dengan alien. Jadi kalau di sini Umite itu seakan-akan menyebutkan bahwa Men in Black itu sebenarnya alien, makhluk fisik, tetapi mereka bekerja pada kontraktor militer, bukan pada pemerintahan Amerika. Dan pemerintahan Amerika meng-hire kontraktor ini untuk mungkin menekan pemberitaan tentang UFO gitu. Ini udah pernah kita bahas dengan Mas Dino waktu itu, dan gambar-gambarnya mungkin ini yang paling akurat. Mungkin ada rekaman CCTV yang dibilang Men in Black muncul di suatu hotel sehabis ada penampakan UFO di hari-hari sebelumnya. Dan kalau gambar bagian bawah ini biasanya yang digambarkan, ini sebenarnya film, tetapi penggambarannya mungkin mirip dengan apa yang disampaikan oleh saksi mata. Jadi kulitnya kayak licin, kayak mulus gitu, kayak kepucat-pucatan, dan seragamnya sama, tingginya sama, posturnya hampir sama gitu. Jadi kayak kalau manusia itu kan kayak masih ada perbedaan antara satu agen dengan agen yang lain. Nah ini persis sama dengan kulit yang segitu gitu. Jadi ini contoh-contoh gambaran Men in Black yang pernah dibahas. Nah, Umite menyebutkan hal tadi tentang Men in Black. Kemudian mutilasi ternak, juga ada yang tanya tentang mutilasi ternak di Twitternya Alien tahun 2015, di Twitternya Umite. Apakah mutilasi ternak itu dilakukan oleh ekstraterestrial dan dengan tujuan apa gitu? Jadi memang jawabannya Umite adalah ya gitu. Ini dilakukan oleh
oleh alien, tetapi dengan bantuan militer. Jadi ada keterlibatan militer di kejadian mutilasi ternak. Dan mutilasi ternak ini muncul mungkin mulai di tahun 1970-an ya, yang ramai gitu. Jadi bahkan ini adalah dokumen resmi yang dibuka oleh FBI. Jadi FBI sendiri melakukan investigasi terhadap mutilasi ternak yang terkait dengan kemunculan UFO itu. Dan berita terbarunya ini mungkin dari channelnya dari websitenya History Channel, ada websitenya. Ini judulnya The Dark Connection Between UFOs and Grisly Mutilation. Jadi ada mutilasi baru-baru ini. Dan kita kenal mungkin di Indonesia, di Facebook ramai itu Mas Nora kalau nggak salah usernya. Mungkin ada di sini, mungkin nggak ada. Itu Mas Nora yang paling perhatian dengan kejadian istilahnya mutilasi lah, atau kematian ternak massal gitu. Dan sekarang lagi rame mungkin di Jawa, dan dulu ada di Sumatera, dan terlihat binatang yang membunuh ternak tersebut, misalnya Chupa Cabra tadi yang sedikit dibahas, ya mirip-mirip seperti inilah. Jadi kalau menurut UMITE, kejadian seperti ini adalah keterlibatan alien di sana. Dan kalau yang di Amerika, mutilasi ternak itu ada keterlibatan militer. Nah, kita nggak tahu kalau yang di Indonesia ini kasusnya gimana. Mungkin bisa didiskusikan nanti. Nah, selain itu juga UMITE membahas tentang crop circles. Jadi di salah satu suratnya di tahun 2003 kalau saya nggak salah ambil sumber referensinya, surat di tahun 2003, UMITE bilang kalian kagum dengan crop circle yang tampak muncul spontan di ladang kalian. Bahkan sebagian besar manusia itu begitu mempercayainya bahwa orang dengan papan biasa itu bisa membuat crop circle seperti ini. Jadi ini kan teori yang diajukan mereka yang tidak percaya crop circle, bahwa itu dibuat oleh manusia dengan papannya kemudian direbahkan begitu. Kalau menurut UMITE bukan. Jadi crop circles itu benar-benar dibikin oleh salah satu ras alien atau salah satu peradaban tadi, mereka tidak mengetahui pasti peradabannya yang seperti apa, tetapi kata mereka moralnya atau budi orang alien ini adalah tinggi. Jadi mereka punya standar moral yang tinggi. Kami tidak menyalahkan aktivitas mereka, kata UMITE kan. Tujuannya apa kata UMITE? Tujuannya alien ini membuat crop circles adalah untuk memicu kita supaya supaya sadar gitu bahwa ada kehidupan ekstraterestrial, ada kehidupan alien. Karena kalau kita perhatikan kan di bumi ini yang mempercayai alien itu ada dengan yakin, bukan cuma di film, itu sangat sedikit gitu. Dan ini mereka lakukan supaya orang-orang mulai memikirkan bahwa ternyata ada ya kemungkinan ekstraterestrial yang mampu membuat ini gitu. Dan kalau kita analisis di setiap crop circles itu memang cara rebahnya tumbuhan itu beda gitu dibandingkan dengan cara mekanik yang direbahkan. Dan yang menarik mungkin di crop circles ini yang terkait dengan peringatannya UMITE juga bahwa ada alien amoral tadi, yaitu di salah satu crop circles di tahun 2002 ini yang disebut dengan Crabwood Formation atau formasi di daerah Crabwood ini ada gambar alien grey yang diperingatkan oleh UMITE bahwa mereka adalah amoral, dan juga ada semacam lingkaran disk di sini dengan dengan kode-kode, dan ini kalau diterjemahkan menjadi huruf ini muncul kalimat seperti ini. Jadi hati-hati dengan bantuan yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi manusia gitu. Dan mereka sebenarnya akan menyalahi janjinya. Jadi ini tahun 2002 ya, bantuan yang
tidak baik bagi manusia itu kita bisa hubungkan dengan teknologi yang dikasihkan oleh Gray tadi ke pemerintah atau militer Amerika. Dengan muncul military industrial complex, dengan muncul segala macam perusahaan yang hidden yang menggunakan teknologi alien tadi yang bisa ke beberapa planet, yang dibahas oleh Corey Goode, itu hasil perkembangan teknologi dari alien tadi. Dan menurut alien yang membuat crop circles itu adalah Fast Gibbs mungkin. Jadi bukan hal yang baik, dan mereka akan menyalahi janji. Jadi penculikan alien itu salah satu bukti mereka menyalahi janji gitu, karena janjinya adalah yang diambil manusianya cuma segini, daftarnya dikasihkan ke pemerintah Amerika, tapi ternyata pemerintah Amerika menemukan bahwa yang diculik jauh lebih banyak gitu, dan ada yang tidak dikembalikan. Nah itu kalau kita baca teorinya Bapak Salah seperti itu. Tapi jangan khawatir, katanya masih ada waktu. Jadi walaupun kita sudah mengalami kerugian, percayalah kata mereka masih ada alien yang baik di luar sana, dan kami kami tidak mendukung tipuan-tipuan seperti itu gitu. Jadi ini terkait dengan peringatan alien yang bikin crop circles ke Gray, ke perjanjian yang ditandatangani dengan Gray atau amoral tadi. Dan kalau kita senang dengan crop circles, mungkin yang menarik di tahun ini adalah crop circles yang berbentuk COVID-19 gitu. Jadi seperti ini bentuknya, dan lumayan indah untuk dilihat gitu. Dan ini adalah crop circles yang muncul di Mei 2020. Jadi masih banyak lagi sampai dengan Agustus, biasanya sampai dengan musim panen. Baru setelah itu crop circles-nya mulai tidak ada lagi karena tidak terlihat juga. Nah, apa yang dikatakan Umite tentang res amoral tadi, jadi balik lagi ke alien yang Gray tadi yang menandatangani perjanjian dengan manusia di bumi, memberikan teknologi, alih teknologi dengan kita. Kata Umite, mereka tidak bisa melarang hal ini, jadi mereka tidak bisa mengintervensi. Jika mereka melakukan intervensi, maka pasti mereka menyalahi peraturan gitu. Artinya mereka akan menghadapi konsekuensi yang buruk bagi mereka. Nah, alien Gray tadi, maksudnya Umi ini adalah alien Gray tadi, itu memiliki hak untuk berinteraksi dengan manusia di bumi atau dengan militer misalnya. Mereka tidak membahayakan dalam cara yang langsung seperti hostile, tetapi mereka membahayakan secara tidak langsung gitu. Elit kita, maksudnya elit pemerintahan, dan kemungkinan ini adalah elit dari negara-negara maju di Amerika misalnya atau di Eropa, itu menganggap bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari perjanjian-perjanjian yang ditekan dengan alien tadi. Padahal kalau menurut Umite keuntungan itu tidak ada. Memang di awalnya kita dapat teknologi, tapi jangka panjangnya nanti kita akan terikat dengan perjanjian tersebut. Nah, apakah kemudian ini ditanya, jadi ini pertanyaannya di Twitter, jadi orang nanya ke Twitternya Umite, apakah apakah ini terkait dengan interaksi IT dengan militer di bumi? Jawaban Umite adalah iya. Jadi elit yang dimaksud tadi adalah military industrial complex. Ini kalau menurut istilahnya exopolitik adalah military industrial complex. Jadi jawabannya Umite adalah iya, itu yang kami maksud gitu. Kemudian ditanya lagi, bagaimana untuk menghindari penandatanganan perjanjian. Jadi kalau perjanjiannya salah satu elit atau kelompok elit di bumi ini dianggap mewakili manusia, itu kan gawat gitu, karena kita nggak pernah dilibatkan. Jadi tidak ada manusia di bumi ini yang secara keseluruhan itu dilibatkan, tetapi hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang menandatangani perjanjian. Nah, bagaimana, katanya di Twitter ditanya ke Umite, bagaimana kita menghindari perjanjian tersebut.
Jadi kalau menurut UMITI adalah jangan khawatir sebenarnya karena formal agreement atau perjanjian resmi itu untuk mewakili apa namanya bumi ini sebenarnya memerlukan konsensus dari banyak negara dan ini disebutkan negara-negaranya. Jadi ada AU mungkin Australia, ini ada China, mungkin ada India dan sayangnya di sini tidak ada ID. Jadi kalau ID itu kan Indonesia biasanya. Ini US, United States, dan banyak negara yang apa namanya saya tidak sempat menelusuri ini apa gitu. Tapi harus ada formal agreement dari konsensus beberapa negara ini. Kalau ingin menganggap itu mewakili satu bumi gitu. Dan selama ini kan bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah elitnya, militernya kah, atau politisinya kah itu, atau bisnismennya kah itu menandatangani sendiri perjanjian dengan alien. Nah, ketika ditanya kenapa negara-negara ini, menurut UMITI mereka mengambil negara ini dari pembentuk PBB di tahun 45 katanya, kemudian representatif di tahun 54, kemudian yang fix di tahun 67. Jadi ini alasan pemilihan negara-negaranya yang dianggap bisa mewakili bumi. Jadi harus ada konsensus dari sekian banyak negara ini. Nah, apa namanya? Kemudian UMITI juga menyebutkan salah satu aspek dari apa namanya perjanjian tadi. Jadi sebenarnya alien yang menandatangani perjanjian dengan bumi itu mereka tidak peduli kalau di bumi ini misalnya terjadi kerusuhan kah, sosial ekonomi. Yang mereka inginkan adalah satu suara. Jadi kesulitannya alien selama ini di bumi adalah kita itu tidak satu suara. Artinya negara ini pengen menandatangani perjanjian ini, negara yang lain pengen ini, dan itu membuat mereka merasa kesulitan. Nah, mereka ingin ada satu suara saja untuk satu bumi. Jadi inilah mungkin ide munculnya New World Order itu. Jadi sebenarnya elit yang menginginkan keuntungan dari kerjasama alien itu, mereka ingin membentuk satu sistem di mana bumi ini memang hanya diperintah oleh satu suara saja gitu. Dan apa namanya ini juga dikomentari oleh UMITE. Jadi ini pertanyaan dari salah satu orang di Twitter, apa namanya partisipasi atau responsibility dari amoral, ini alien yang amoral tadi terkait dengan kekuasaan dan keruntuhan ekonomi. Mereka bilang adalah secara tidak langsung. Jadi amoral alien tadi terlibat secara tidak langsung karena mereka punya kepentingan gitu. Mereka ingin bekerja sama tapi dengan satu suara di bumi sehingga mereka lebih mudah mendapatkan keuntungan. Dan mereka ingin menggabungkan banyak negara ini menjadi satu New World Order tadi. Nah, itu keinginannya alien yang amoral tadi, atau kalau yang kita sebutkan tadi alien yang amoral ini adalah yang grey tadi. Nah, dari sini kita di bukunya itu juga dibahas yang terkait dengan ini. Jadi ada beberapa orang yang dibahas di sini. Salah satunya adalah David Icke. Di sini mungkin dia pengarang yang aktif. Di sini banyak sekali bukunya. Saya juga tidak membaca buku-bukunya David Icke, tapi disebutkan oleh UMITE. Jadi di salah satu suratnya, dan ini ada tulisan tangannya UMITE kalau klaim mereka benar, ini abjad atau aksara mereka, entah ini tanda tangan mereka, entah ini nama mereka, entah ini menunjukkan apa, saya kurang paham. Tetapi menarik untuk dilihat, jadi saya munculkan di bagian bawah di surat yang membahas tentang David Icke. Jadi kata mereka, coba kalian buka internet dan baca tentang karangannya David Icke gitu. Menurut UMITE, David Icke ini adalah Omni Oxy Biae. Jadi ini adalah salah satu istilah. Nanti kita baca di sini apa itu. Jadi jangan ini istilahnya UMITE ya. Jadi ada satu fenomena misalnya bulan, dan kita menurut UMITE itu
ketika kita menunjuk bulan, ini ada satu analogi mungkin ya, ada bulan di atas gitu tinggi, kemudian tangan kita menunjuk ke bulan, jangan kita terpaku pada tangan yang menunjuk ke bulan ini, tapi terpakulah pada bulannya gitu. Jadi mereka ingin ketika kita membaca tulisan-tulisannya David Icke ini, jangan terpaku dengan personnya David Icke-nya sendiri, karena kalau menurut Umiti ya benar, David Icke ini membawa satu materi yang bagus, walaupun ada beberapa yang kurang akurat gitu. Ini dibahas oleh Umiti, kalau ada hibridisasi antara pemimpin dunia dengan reptilian itu tidak benar, karena itu disebutkan Umiti David Icke gitu. Artinya jangan terpaku pada kesalahan-kesalahan kecil yang dibuat oleh David Icke, tapi fokuslah kepada permasalahan yang lebih fundamental yang ada di bukunya. Itu maksudnya tadi. Jadi ketika ada bulan bagus banget gitu di angkasa, kemudian ada tangan yang menunjuk ke bulan, kita jangan fokus ke tangannya kata Umite, tapi lihatlah bulannya. Maksudnya kita jangan fokus ke kesalahan-kesalahan David Icke yang memang kata Umite itu ada, misalnya menggunakan metafora, menggunakan seperti hibridisasi itu keliru kata Umite, tetapi lihatlah konten yang lebih fundamental di dalam buku-bukunya tersebut gitu. Nah ini sarannya dari Umite. Dan menurut Umite, David Icke ini mereka sebut sebagai Ume Oxybiae. Jadi apa itu Ume Oxybiae? Kalau menurut Umite, Ume Oxybiae itu adalah seseorang yang dia itu memang karakteristik tubuhnya itu bisa punya akses channel langsung ke alam semesta jiwa. Jadi kita ingat sebelumnya pembahasannya ada BB, buah biai itu disingkat BB di sini, itu alam semesta jiwa, dan itu menurut Umite ada beberapa orang itu yang akan punya akses langsung ke channel alam semesta jiwa tadi. Jadi dia bisa punya pikiran yang unik, yang memahami secara keseluruhan apa yang terjadi, dan kebetulan ada di David Icke ini gitu. Dan kalau nggak salah, Umite juga pernah bilang bahwa Ume Oxybiae ini, yaitu mereka yang punya channel langsung, saluran langsung ke alam semesta jiwa tadi, sehingga punya pemikiran yang unik itu terjadi tidak hanya unik di satu orang. Jadi misalnya di Buddha itu kata mereka juga terjadi seperti itu. Jadi banyak di manusia itu ada kejadian seperti ini. Bahkan di planet mereka itu juga ada yang Ume Oxybiae gitu. Nah, kebetulan di sini yang dibahas oleh Umite adalah David Icke. Nah, Umite juga menyebutkan tentang Marcel Vian Summers. Jadi salah satu followers di Twitter itu bertanya ke Umite bagaimana tentang teks-teks yang ditulis oleh Marcel Vian Summers gitu. Dan Marcel Vian Summers itu channeler. Jadi dia menerima informasi dari alien lewat channeling. Channeling itu apa? Itu ya kayak kalau diceritakan oleh Marcel Vian Summers ya, dia seperti menerima suara di kepalanya, kemudian dia sebutkan suaranya itu, atau dia menerima semacam satu pikiran kemudian diucapkan kalimatnya. Nah, itu channeling. Dan Umite ditanyain oleh followersnya bagaimana dengan Marcel Vian Summers gitu, dan teks-teks yang dikarangnya. Umite tampak kaget, maksudnya mereka mungkin sebelumnya tidak memperhatikan bahwa ada Marcel Vian Summers, dan menurut pengarang buku ini ada kemiripan antara apa yang disampaikan oleh Marcel Vian Summers dengan apa yang disampaikan oleh Umite gitu. Dan respon Umite adalah yang warna biru ini. Jadi kami terkejut dengan pesan ini, kami mendukungnya, tetapi kami tidak bisa memberikan garansi itu sumbernya dari mana gitu. Ini respon mereka ketika mungkin mereka membaca teks-teksnya dari Marcel Vian Summers. Dan 24 hari kemudian di Twitternya
mereka bilang mereka mengidentifikasi sumber atau sumber dari pesan ini, karena memang bukan Marcel Fian Summers kan yang mengarang, tetapi dari alien tadi. Jadi UMIT bilang mereka telah mengidentifikasi maksudnya alien mana yang mengirimkan pesan ini. Tetapi kami hanya bisa memvalidasi sebagian dari mereka dan kami tidak ingin melakukan interferensi. Jadi tidak ingin terlibat ataupun berinteraksi dengan alien yang mengirimkan pesan tadi. Nah, sampai di sini kalau kita lihat alien itu pertama jenisnya tidak hanya satu, kemudian mereka berinteraksi di bumi dengan banyak cara. Ada yang bikin crop circles, ada yang ingin menandatangani perjanjian dengan pemerintah, ada yang kayak UMIT ini bikin surat misalnya kirim, ada yang menghubungi orang-orang tertentu, channeling seperti Marcel Fian Summers ini misalnya. Jadi ada banyak jenis alien dengan banyak cara komunikasi mereka ke manusia di bumi. Nah, salah satunya yang disebutkan UMIT adalah Marcel Fian Summers ini. Dan menurut UMIT ini ada implan sebenarnya yang ditanamkan. Jadi kalau saya pahami kalimatnya ini, menurut UMIT adalah ada implan yang ditanamkan di Marcel Fian Summers sehingga komunikasinya lebih lancar gitu. Dan memang kita tahu bahwa teks-teks yang disampaikan oleh Marcel Fian Summers itu banyak sekali. Jadi itu mungkin akibat dari implan yang memang ditanamkan ke dia sehingga alien lebih mudah untuk berkomunikasi. Nah, ini disampaikan oleh UMIT. Jadi istilahnya UMIT adalah ada transmisinya dengan cara osteoponik melalui organometalik maxillary apa ini maxillary enggak kebaca maxillary implant. Jadi memang implant tadi ya untuk memperkuat sinyalnya, mungkin seperti itu. Jadi untuk memperkuat sinyalnya dilakukan implant tadi. Nah, ini tentang Marcel Fian Summers dan menurut menurut UMIT bahwa tidak ada informasi dari BB. Jadi bedanya kalau David Icke tadi, dia punya channel, maksudnya dia punya saluran di tubuhnya itu yang mengakses informasi dari semesta jiwa. Tapi kalau Marcel Fian Summers ini bukan mengakses informasi dari semesta jiwa, tetapi murni dari informasi dari alien tadi. Dan kemudian terkait dengan sumbernya, sumber alien yang mengkontak Marcel Fian Summers, itu kalau menurut UMIT ada dua sumber sebelum tahun 98. Jadi sampai tahun 98 itu ada dua sumber dan mereka tidak bisa memvalidasi lagi setelah bulan ke-8 tahun 99. Jadi kalau menurut UMIT ada dua sumber yang mengkontak Marcel Fian Summers. Dan menurut pengakuan Marcel Fian Summers pun juga demikian. Jadi memang dia menerima informasi itu dari dua sumber. Kalau mengikuti diskusi kita di grup WA itu saya sebutkan sumber yang pertama itu adalah yang buku-bukunya mungkin The Glitter Community, Secret of Heaven, Step to Knowledge, itu dari sumber yang pertama. Kemudian dari sumber yang kedua itu adalah yang Allies of Humanity, yang mungkin kalau ada kesempatan nanti kita bahas di bulan Januari. Jadi dan ini yang sedang dibagikan gratis bukunya, yang kemarin juga banyak teman-teman terima gratis bukunya, itu yang Allies of Humanity. Jadi dari dua kelompok alien yang berbeda memang yang menghubungi oleh Marcel Fian Summers. Dan pengarang buku ini masih bingung dengan dua sumber tadi, mungkin karena dia tidak membaca detail tentang buku-bukunya. Tetapi kalau kalau kita perhatikan memang ada dua sumber yang itu pun diakui oleh Marcel Fian Summers, yaitu yang Allies of Humanity itu satu sumber, kemudian yang buku-bukunya yang lain yang dari tahun 80-an itu sumber yang alien satunya lagi. Nah, ini terkait dengan Marcel Fian Summers. Kemudian komentarnya tentang Paul Hellyer. Jadi kita tahu beliau adalah Menteri Pertahanan Kanada dari 63 sampai 67 dan terkenal di YouTube juga testimoninya. Dan apa yang dikatakan UMIT tentang beliau, kami mendukung orang ini yang ingin meringankan beban salahnya karena
menutupi mungkin waktu menjadi Menteri Pertahanan kan tidak bisa membuka ini secara terbuka kan. Akhirnya di sini setelah beliau berhenti dari Menteri Pertahanan, kemudian melihat ada fenomena UFO segala macam, akhirnya beliau membuka diri bertestimoni gitu. Dan ini adalah komentarnya dari UMITE, mereka mendukung ini karena rasa bersalahnya gitu. Nah, selain itu UMITE juga komentar tentang David Rockefeller gitu. Jadi ini adalah orang yang keluarga yang punya bisnis besar dan terkaya, dan David Rockefeller termasuk generasi yang masa hidupnya memang lama, 101 tahun di sini. Dan di Twitternya UMITE berkomentar gitu. Ini komentarnya di bagian atas. Ini sebenarnya bukan Twitter aslinya David Rockefeller, tetapi ini kayak bikinan aja gitu. It was a wonderful 101 tahun hidup saya. Sayangnya katanya saya tidak bisa melihat New World Order terbentuk di muka bumi. Saya mengharapkan teman-teman kolega saya yang akan mengalaminya. Tapi ini sebenarnya bukan Twitter aslinya Rockefeller. Nah, namun ini dikomentari oleh Oyaga Ayuisa. Jadi ini adalah Twitter yang masih aktif sampai sekarang. Jadi David Rockefeller ini dia mengalami kekurangan dalam obat pendukung untuk hidupnya, mungkin beliau bergantung pada obat-obatan. Kemudian a good few of your senescent elite leaders akan membayar kehilangannya. Jadi Oyaga Ayuisa ini komentar, pertama dia komentar bahwa ya orang ini meninggal karena tidak mampu bertahan lagi, dan dan yang lainnya itu akan membayar pada waktunya nanti ketika New World Order mungkin gagal atau mungkin terbentuk akibatnya. Dan yang kedua adalah Oyaga Ayuisa memberikan like. Jadi yang dicatat atau yang direkam di Twitternya UMITE ini adalah apakah Oyaga Ayuisa ini memberikan komentar atau memberikan like. Nah, ini like-nya juga direkam. Jadi ada Twitter dari orang lain, pertemuan antara Hillary Clinton dengan Rockefeller, ini Lawrence Rockefeller. Jadi di generasi selanjutnya dari David Rockefeller ini, dan Hillary Clinton membawa buku gitu. Bukunya apa ini? Kalau dianalisa orang-orang, bukunya ternyata bukunya dari pengarang Paul Davies yang tentang Are We Alone? Apakah kita sendiri di alam semesta ini gitu. Kenapa komentarnya adalah kenapa Hillary Clinton berdiskusi dengan Lawrence Rockefeller dan membawa buku tentang alien ini gitu, tentang kemungkinan ada alien di muka bumi. Nah, ini di like, jadi diberikan like oleh Oyaga Ayuisa, dan like ini dianggap atau diinterpretasikan oleh peminat umum ini sebagai sebagai sindiran bahwa sebenarnya Rockefeller, bisnismen gitu, keluarga kaya itu sebenarnya memiliki keterlibatan dengan alien. Jadi entah dalam rangka membentuk New World Order kah seperti yang dituduhkan orang-orang, dan New World Order seperti yang kita bahas tadi itu adalah hal yang diinginkan oleh alien amoral juga, karena dengan New World Order mereka akan lebih mudah melakukan kerjasama. Jadi satu bumi diwakili oleh satu pemerintahan, dan itu akan memudahkan mereka untuk melakukan kerjasama yang sebenarnya kerjasama itu kalau menurut UMITE akan merugikan bagi manusia. Nah, ini like-nya dari Oyaga muncul di sini terkait dengan Hillary Clinton yang ketemu dengan Rockefeller membawa buku apakah kita hidup sendiri atau alien itu ada. Nah, mungkin sampai di sini pembahasannya. Jadi ada beberapa bagian yang saya tinggal karena tidak terlalu terkait dengan dengan aktivitas alien yang dibahas oleh UMITE.
Tapi monggo dari sini mungkin ada diskusi atau pertanyaan. Waktunya saya kembalikan ke Mas Gali. Monggo Mas. Oke, terima kasih Mas Agus Rifani atas paparannya. Menarik sekali ya Mas ya, karena memang mungkin selama ini kita taunya UMO ini ya mereka memberitahu kita tentang budaya, teknologi, atau bahkan spaceship mereka. Nah, ini juga saya pribadi tuh baru tahu kalau misalkan si UMO ini juga ternyata memantau aktivitas-aktivitas beta ataupun alien lain gitu dari luar bumi yang Nah, Mas, mungkin untuk memantik diskusi saja, Mas, dari paparan Mas Agus tadi itu, berarti dapat disimpulkan ya, Mas, ya, kayak UMITE itu sebenarnya tidak pernah ada konflik dengan alien-alien lain, khususnya yang amoral ataupun hostile, dan mereka sebenarnya ini hanya bisa mengamati saja ya, tanpa dia tuh nggak bisa ada apa ya, nggak bisa ada pencegahan atau apa, benar seperti itu nggak, Mas? Iya, jadi mereka menghindari konflik, kata mereka, dengan aktivitas alien yang amoral tadi. Terus mereka tidak akan turun tangan kecuali pada kondisi yang sangat sangat kritis. Dan kondisi yang kritis itu adalah mereka sebutkan, yaitu titik di mana akan ada peluang kemusnahan massal manusia di bumi. Misalnya ada perang nuklir segala macam, maka mereka akan alien itu diperbolehkan untuk terlibat langsung untuk melakukan intervensi. Itu adalah kondisi kritis. Tapi sekarang tidak, kata mereka. Jadi mereka tidak melakukan apapun untuk menghalangi alien amoral tadi. Oke, Mas. Kemudian gini, tadi Mas Yosef sempat tanya di chat di awal-awal di pertengahan Mas Agus paparan. Ini dari slide 1 sampai 37, kalau misalkan boleh tahu, Mas, datanya ini tuh sebenarnya diambil dari tahun berapa sih, Mas? Macam-macam. Jadi kalau yang aku bilang surat tadi, itu ada yang di tahun 2003, kemudian ada yang di tahun 80-an, dan sebagian besar adalah kalau Twitter itu berarti di atas tahun 2012. Jadi kalau kita gampangannya, kalau lihat Twitter tadi, ya itu berarti di atas tahun 2012 gitu. Kalau ada surat GR tadi, itu berarti di tahun 2003-an mungkin. Karena itu surat yang dikirimkan berbahasa Prancis. Nah, kalau ada surat NR atau apa, atau kode D, tapi kayaknya tadi nggak ada kode D deh, itu tahun 80-an mungkin. Jadi paling banyak sih tahun 2012-an kalau tadi. 2012 ke atas kayaknya. Ya, ini tadi Mas Yosef ternyata tadi ada disclosure lagi di chatnya. Mungkin saya tadi salah interpretasi, mohon maaf Mas Yosef. Maksudnya itu data yang terkait tadi kan ada tuh yang planet-planet kalau nggak salah yang di slide berapa ya? Oh, yang di slide. Yang di slide sebentar. Tadi itu ada di slide 13 kalau nggak salah deh. Yang slide-nya itu tuh kelihatan nggak nih Mas? Yang kayak begini nih. Yang ini ya Mas Yosef ya, bener ya? Yang dimaksud ya? Ini kan. Nah itu tuh kalau boleh tahu dapat data dari mana Mas? Mungkin itu seperti itu bukan Mas Yosef pertanyaannya? Iya, ini dari Twitternya UMITE. Jadi kalau Twitter berarti mereka kasihkan di tahun 2012 ke atasan. Atau 2008 ya, ini Twitter mungkin 2012-an lah kalau saya anggap tadi Twitternya. Berarti termasuk dalam 74 peradaban yang dikenal oleh UMITES itu ya maksudnya ya, data yang dimaksud? Ya, jadi dari grafik ini itu yang 74 peradaban tadi, itu dari grafik ini tadi. Oke, sip. Terima kasih Mas. Berarti bisa disimpulkan ya kalau di 2012 saja mereka masih mantau ataupun masih bertwitter ya gitu kan. Mungkin aja tahun ini si UMO itu ataupun UMITE itu masih memantau juga ya Mas isu-isu global sekarang ini, betul seperti itu kali Mas? Iya, jadi Twitternya masih salah satu masih aktif sekarang. Kalau kita anggap itu dari UMITE benar ya, itu masih aktif sampai sekarang dan masih memantau, terutama yang mereka pantau adalah yang pertama kondisi ekonomi dunia, yang kedua bagaimana COVID mempengaruhinya, dan juga kerusuhan sosial segala macam di Amerika. Jadi mereka pantau itu semua. Mereka kasih komentar cepat gitu kalau tentang itu. Oke, terima kasih Mas Agus. Ini semakin menarik nih jadinya. Silakan teman-teman Beta Talks, jika ada yang mau bertanya langsung aja unmute
terus langsung bertanya. Silakan sebutkan nama. Oke. Oke, saya Mas Galih. Silakan Halo. Mas Dino. Ya, silakan Mas Dino. Iya. Oke, untuk Mas Agus ya, itu tadi disebut Man in Black. Nah, kalau Black Helicopter disebut-sebut nggak oleh UMIT ini mengenai Black Helicopter? Ya. Oh, Black Helicopter Ya itu aja sih. Nggak ada. Jadi yang kita baca tadi mereka nggak ada nyebutin yang Black Helicopter. Mutilasi ada, tapi Black Helicopternya enggak. Oh iya, oke. Ya. Karena mungkin Mas Dino sedikit menambahkan, Mas Dino itu pernah juga ya terkait memaparkan juga MIB ya, Man in Black. Jadi mungkin ini sebagai informasi aja buat teman-teman Beta Talks. Jadi kalau yang pernah saya dengar dari paparan Mas Dino itu, ketika ada MIB, itu sebelum atau sesudahnya itu selalu ada Black Helicopter seperti itu ya, Mas Dino ya? Mungkin kaitannya, Mas? Iya, betul. Bisanya suka ada itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Dino. Untuk yang lainnya silakan teman-teman. Boleh Mas nanya juga ke Mas Agus. Silakan Mas. Mas Agus tanya Mas, bagaimana caranya si UMITE ini mengamati 18 ras alien ini yang datang ke bumi? Kan apakah mereka tahu bahwa alien ini berdiam atau berkumpul di ABC di sebuah tempat? Halo, putus-putus ya? Halo, putus-putus ya, Mas? Ya, kedengaran Mas? Jelas ya. Karena bagaimana dia tahu ras A, B, C, ras 1, 2 sampai 18 itu? Karena kita asumsikan kan alien itu kan random lah tempatnya, atau si UMITE itu tahu bahwa si ras A, B, C ini di tempat A, B, C gitu loh. Itu aja sih, makasih Mas. Kalau disebutkan caranya gimana, nggak ada. Jadi mereka nggak nyebutin caranya. Mereka tahu itu seperti apa. Tapi kalau kita mencoba menduga-duga caranya seperti apa untuk peradaban sekelas UMITE yang sudah bisa melakukan perjalanan jauh, tentu mereka mungkin punya teknologi untuk men-scan misalnya ketika ketemu pesawat tertentu, atau ketika mereka punya punya teknologi untuk memantau UFO yang masuk di bumi itu apa saja. Bisa jadi seperti itu, teknologi mereka punya, dan mereka bisa mengetahui dari sana. Terutama kalau kita ambil analogi misalnya, siapa aja sih orang-orang yang datang ke Indonesia itu, kalau kita manusia kan karena udah tahu dari film mungkin, atau tahu pernah ke negara lain, kita pasti kenal, oh, orang ini mungkin dari Jepang, orang ini dari Korea, orang ini dari Amerika gitu. Dan dari sekilas kita lihat bule yang masuk ke Indonesia, kita bisa tahu, oh ini dari Jepang, oh ini dari Eropa, oh ini orang India gitu. Dari sekilas aja udah tahu gitu. Dari analogikan aja itu ke UMITE yang sudah lama berinteraksi dengan alien dari planet macam-macam. Ketika mereka datang ke bumi, mereka melihat sekilas, mungkin mereka sudah bisa tahu. Nah, itu mungkin analogi kedua. Analogi ketiga kemungkinan ya mereka tinggal lihat aja di buku tamu. Jadi tinggal lihat aja di buku tamu ketika mereka minta izin masuk ke bumi, itu ada perizinannya kan, ya mereka tinggal lihat aja daftarnya tuh yang ada di dinding misalnya. Ini alien yang masuk ke tata surya apa aja gitu. Ya, kalau bikin duga-dugaan ya bisa aja kayak gitu. Karena kalau tadi UMITE bilang ada pengawasnya yang yang mengawasi tata surya ini, interaksinya yang dibolehkan seperti apa. Mereka harus masuk minta izin dulu mau ngapain gitu. Nah, kalau kita menduga sih dari situ mungkin karena misalnya keterbukaan publik ya, kalau kita keterbukaan publik kan, kalau mereka keterbukaan alien misalnya. Di kantornya itu harusnya muncul tuh si alien mana aja yang melakukan aktivitas di bumi dan tujuannya apa. Jadi dari situ aja mungkin mereka udah bisa membaca, oh ada 18 gitu. Itu kalau kita mau menduga-duga caranya gimana gitu. Ya mungkin sih, nggak tahu juga.
Oke Mas Agus, terima kasih penjelasannya. Mas, ini ada pertanyaan via chat nih dari Mas Yosef. Kalau si UMITE ini pernah ada nggak sih menjelaskan atau dokumen tentang UMITE sendiri yang membahas tentang hawa nebu, Mas? Nggak ada. Nggak ada ya, Mas ya? Nggak ada. Kalau Hanobu itu kan terkait dengan jenis pesawatnya ya, atau apa namanya terkait dengan apa UFO yang di peradaban apa yang menghubungi apa sebelum Jerman itu ya. Terkait dengan Hanobu tidak ada, terkait dengan misalnya aktivitas di kutub nggak ada juga, belum pernah baca sih terkait itu. Belum ada lah kalau aku jawab. Oke, terima kasih Mas Agus. Yang lain teman-teman, silakan monggo. Saya mau nanya, Mas. Ya. Silakan Mas Agus. Iya. Ini Mas Agusnya tadi kan soal crop cycle ya. Iya. Ya, itu kadang kan crop cycle itu ada yang dibuat made by alien dan made by human kan? Betul, nah, betul. Itu gimana itu cara ngebedain crop cycle yang katakanlah made by Gray gitu kan? Dengan crop cycle yang made by human kan? Itu gimana gitu ngebedainnya gitu, Mas? Iya. Gitu aja. Kayaknya itu yang cocok jawab mereka yang pernah terjun langsung ke lapangan nih, Pak Nur dan teman-teman. Kalau saya cuma baca aja. Kalau kita baca itu bedanya, kalau ada penelitian di UK itu pernah menyebutkan bahwa crop circles yang bikinan alien itu, maka dia juga rebah seperti bikinan manusia, tapi patahannya bukan patahan mekanik. Jadi kalau patahan mekanik itu kan dijatuhkan secara mekanik oleh papan kayu tadi. Patahannya ada di antara dua knot. Jadi kalau batang itu kan ada knot-knotnya gitu, patahannya mungkin terjadi di antara dua knot. Nah kalau yang bikinannya alien, justru knotnya tadi itu, kandungan air di dalam knotnya itu semacam kena gelombang microwave dan menguap secara instan gitu. Sehingga di bagian knotnya itu akan pecah pori-porinya, dan karena dia pecah, airnya keluar semua, itu akan melentur seperti ini jatuh. Jadi jatuhnya, ya pecahnya itu kan jatuhnya bisa kemana-mana tuh. Jadi kayaknya jatuhnya juga diatur ke arah tertentu. Karena kalau kita lihat crop circles, yang asli bikinan alien misalnya, lipatannya itu bukan terjadi di batangnya ini, tapi di knotnya ini misalnya seperti itu. Itu contoh yang membedakan antara yang bikinan manusia dengan alien. Kalau sederhananya sih bikinan manusia patahnya patah mekanik. Kalau kalau yang bikinan alien patahnya itu melekuk di knotnya. Jadi di apa ya knot itu istilah Indonesianya. Tapi mungkin nanti radiasi gitu, lebih banyak mungkin. Oke lah ya. Makasih Mas ya. Yuk. Terima kasih Mas Adrian, pertanyaannya menarik. Mas Yosep, tunjuk tangan tuh, silakan Mas Yosep, monggo. Halo Mas Yosep. Halo, malam Mas Agus, malam Mas Gali. Sorry nggak bisa live karena lagi pakai baju-baju berbau politik. Oke, ini mau nanya itu tadi terkait dengan mulai mutilasi dengan crop circle itu tadi coba bisa diulang lagi Mas, kapan UMITA mulai pertama kali mengatakan bahwa itu kerjaan alien amoral, bejat itu? Amoral itu kapan? Itu ada di Twitternya kalau nggak salah. Jadi mungkin tahun 2000 mulai pertama kali tadi itu sekitar 1900-an ya, udah masuk abad 20 ya. Maksudnya 1900-an? Pertama kali muncul menurut UMITES. Apa yang pertama kali muncul? Crop circle dengan mutilasi. Nggak ada sih. Jadi kalau UMITES mereka tidak membahas kapan pertama kali muncul. Oke. Mereka cuma membahas tujuannya yang bikin crop circles itu ini loh gitu ya. Tujuannya yang bikin mutilasi itu ini gitu. Oke, lalu lanjut ke tadi yang Hana Ibu tadi. Kalau Foo Fighter mereka ada pernah bahas nggak Mas?
Nggak ada. Jadi sepanjang yang aku baca Foo Fighter nggak ada. Jadi kayaknya di perang-perang di tahun Perang Dunia itu ya, Betul. mereka nggak ada membahas itu. Oh, oke. Bisa jadi karena mereka belum datang. Mereka belum datang di waktu-waktu Karena itu. mereka baru 48 baru dapat izin kan. Iya, baru dapat masuk kan 48. Jadi mereka nggak mengetahui informasi itu. Atau nggak memberikan komentar walaupun mereka baca mungkin ya tentang Foo Fighter. Oke, Mas Agus. Terima kasih, Mas Agus. Mas Agus, mungkin gini Mas, tadi kan sempat bilang ya kalau si Oyaga Ayoisa ini, si Umite ini kan nge-tweet dari 2012, di tahun 2012, berarti kita asumsikan saja sampai saat ini dia juga masih main Twitter gitu. Nah, it means si Oyaga Ayoisa ataupun Umite lain itu saat ini masih berada di bumi dan hidup di tengah-tengah manusia, seperti itu ya Mas ya? Betul, masih ada di bumi. Kalau kita percaya klaimnya ya. Jadi ini mungkin keterangannya. Jadi 54 orang di Uni Eropa, 30 orang di Amerika Utara, 24 orang di Amerika Selatan, dan 12 orang di Antartika. Jadi mereka selalu update status ya di Twitter itu namanya. Berapa orang gitu. Dan itu kalau nggak salah 120 orang totalnya. Jadi 120-nya Umite maksudnya, 120 Umite. Oke, berarti ada 120 yang tersebar di beberapa benua termasuk Antartika ya Mas ya? Iya. Menarik, kalau bahas Antartika tuh kita bisa nambah sesi kayaknya. Oke Mas, ini coba saya ada bacakan beberapa pertanyaan dari chat nih. Ini dari Mas Klan Japet. Maaf saya baru bergabung, tadi sudah ada belum ya pertanyaannya. Alien Umites pernah bertemu dengan alien sejenis reptilian dan jenis lain-lainnya tidak? Yang ada atau sudah ada tinggal di bumi? Monggo Mas, mungkin kalau ada keterangan perihal ini. Kalau bertemu langsung mereka nggak ada menyebutkan, tapi mereka menyebutkan kalau yang reptilian itu termasuk yang amoral, jadi yang pengen punya kerjasama dengan manusia di bumi dan kerjasamanya tidak akan menguntungkan manusia dalam jangka panjang. Jadi itu sih mungkin. Jadi kayaknya belum pernah ketemu. Kayaknya karena nggak ada informasi. Oke, terima kasih Mas Agus. Monggo, ada yang lain yang mau bertanya? Silakan. Nah ini ada di chat juga nih Mas pertanyaannya dari Mas siapa nih? Dari Mas El Rahman, Mas Rahman. Saya bacakan ya Mas ya. Apakah Umites berkontribusi dalam penemuan-penemuan saintifik umat manusia? Ini pertanyaannya menarik nih Mas. Jadi kalau mungkin kan kalau Gray itu kan bertukar teknologi ya, tapi kalau ini terkait dengan penemuan saintifik, Umites pernah ada ini nggak sih? Sepanjang sekarang tidak ada, karena penemuan yang dimunculkan oleh mereka yang terinspirasi dari Umite dianggap tidak saintifik. Contohnya adalah yang kemarin yang kita pernah bahas di beberapa sesi lalu adalah dari siapa itu Bapak Petit dari Prancis itu, dan beliau memang menulis jurnal di bidang kosmologi, terinspirasi dari ide-idenya surat Umite ini, tapi masih bukan mainstream dalam bidang astrofisika atau dalam bidang astronomi. Jadi jurnalnya walaupun ditulis tapi masih bukan mainstream. Nggak tahu kenapa, karena mungkin penurunannya kurang elegan sehingga nggak terlalu dipercayai atau apa gitu. Tapi sejauh ini sih tidak ada. Dan kenapa tidak ada? Umite sendiri bilang mereka tidak akan menceritakan secara lengkap konsep saintifik yang mereka kuasai. Jadi mereka hanya menceritakan secara kualitatif, dan dari situ kita diharapkan untuk bisa menurunkannya sendiri gitu. Jadi sama aja sih kalau kita di kelas gitu ngajarin mahasiswa, kita nggak akan
kita sebenarnya nggak boleh menurunkan langsung di depan kelas secara detail, tapi kita hanya berikan panduan-panduan umum dan kita mengharapkan mahasiswa itu menurunkan sendiri perumusannya. Jadi sama aja sih sebenarnya konsepnya itu. Mereka ingin kita temukan sendiri saintifiknya. Oke, terima kasih Mas. Kemudian gini Mas, tadi di slide awal, bukan di slide berapa ya tadi ya? Di slide awal kan tadi ada terkait paparan juga tuh Mas terkait usia planet ya. Ini Mas Yosep nanya. Itu ada ininya nggak sih Mas? Pernah disebutkan nggak sih si UMITES ini dapat informasi tersebut tuh dari mana gitu? Kalau dapat dari mana tidak mereka ceritakan. Jadi mereka hanya memposting di Twitter bahwa ini usia bukan usia planet tetapi usia peradabannya. Dan ini adalah grafik yang mereka posting. Usia peradaban di sumbu X-nya tadi dari 0, maksudnya di bawah 1 juta tahun sampai 33 juta tahun gitu. Dan ini kalau mau kita bandingkan dengan informasi yang ada di dari alien lain, misalnya dari Lacerta, mungkin karena dari Lacerta itu mereka spesifik bilang ukuran waktunya itu lebih spesifik dibandingkan dokumen yang lain. Jadi ini saya bandingkan dengan Lacerta. Umur peradaban bumi 4 juta tahun, peradaban manusia maksudnya di bumi. UMITE sendiri 9 juta tahun. Jadi kita terpaut jauh sekitar 5 juta tahun. Jadi mungkin kita bisa bayangkan teknologi yang kita temukan 5 juta tahun lagi. Kalau menurut informasinya ini sih. By the way, teknologi yang kita nikmati sekarang ini baru mungkin sekitar 100-an tahun aja berkembang pesat. Walaupun basicnya sudah ada ribuan tahun, tapi baru 100-an tahun kita berkembang pesat sehingga punya komputer, punya teknologi digital, IT, segala macam. Itu baru 100 tahun. Bayangkan ribuan tahun lagi itu kayak gimana. Jutaan tahun bahkan kalau menurut UMITE, selisihnya kita dengan mereka. Oke. Makin menarik ini bahasannya. Nah, Mas, ini Mas Rahman juga tadi tanya juga di chat itu, selama UMITE itu berada di bumi gitu kan, memantau peradaban kita, atau mereka mungkin sedikit membantu gitu jika kita dunia itu sedang mengalami krisis, mereka itu pernah ini nggak sih Mas, berkembang biak gitu dengan makhluk bumi, dalam artian ya bukan menikah ya, tapi dalam arti benar-benar kayak punya keturunan dengan manusia bumi, seperti itu pernah diceritakan ya Mas? Oh iya, kata mereka tidak mungkin terjadi karena kayaknya kode genetik kita yang beda. Jadi tidak mungkin melakukan memiliki keturunan dengan manusia bumi gitu. Karena ya kode genetiknya beda. Pernah mereka sebutkan seperti itu. Oke, pernah disebutkan. Jadi memang tidak dimungkinkan ya Mas ya, karena perbedaan genetika itu ya Mas maksudnya ya. Oke. Nah Mas, ini mungkin pertanyaan dari saya pribadi sih Mas. Tadi kan kalau misalkan si UMITE ini tahu kayak ada mutilasi ternak ataupun si Gray itu sempat menculik manusia untuk dijadikan percobaan, apakah UMITE ini tidak melakukan hal serupa Mas? Ataupun belum pernah ada keinginan kah? Atau memang dia datang ke bumi itu ya gue bukan untuk nyulik orang-orang gitu, tapi memang hanya sekedar mengamati saja, itu gimana Mas? Kalau mereka sih bilang mereka punya program yang berbeda ya. Jadi kalau kita analoginya mungkin kayak kita melakukan penelitian lah istilahnya. Ketika kita ingin melakukan penelitian ke pulau tertentu yang masih baru, si A peneliti akan punya program A, si B punya program B, si C punya program C gitu, macam-macam programnya. Dan kayaknya UMITE ini tidak setuju dengan cara-cara yang dilakukan oleh alien yang lain tadi, yang amoral, sehingga mereka programnya lebih yang non-invasif mungkin, yang tidak melakukan intervensi secara langsung atau tidak melakukan kerjasama secara langsung gitu. Mereka lebih ke, mereka melakukan eksperimen sebenarnya, kata mereka,
eksperimennya apa ya, mereka kirimkan surat, mereka memantau di Twitter respon orang-orang, itu eksperimen sosial mereka sebenarnya kayak gitu. Tapi mereka tidak melakukan program seperti yang alien lain. Apakah mereka juga pernah menculik? Satu kejadian di Perancis waktu tahun 60-an, mereka pernah melakukan pembedahan ke tubuh manusia gitu. Dan waktu itu rasanya mereka melakukan itu karena alasan apa ya? Alasan mereka ingin meneliti atau apa, tapi saya lupa. Dan ya mereka tetap menjaga etika kata mereka dengan memberikan kompensasi ke keluarga yang dirugikan itu. Terima kasih Mas jawabannya. Oke teman-teman. Silakan Mas. Mas Agus, ini ya. Saya balik lagi ke pertanyaan yang tadi tuh, yang sebelum saya tadi yang mengenai apakah ada dari mereka tuh orang dari UMO itu melakukan, kan nggak bisa mempunyai keturunan gitu kan, katanya genetiknya berbeda. Apakah mereka bisa melakukan hubungan seksual? Artinya memang nggak punya keturunan, tapi yang seks gitu bisa betul dengan manusia bumi. Ya, gitu aja. Kalau ditanya bisa, dugaan saya sih bisa, karena mereka punya alat kelamin yang sebenarnya mungkin prosesnya sama seperti kita, koitusnya itu sama. Tapi kalau ditanya mau melihat cara alien berbicara, maksudnya mereka menceritakan kehidupan mereka dengan standarnya mereka, mereka tidak akan mau gitu. Karena bayangkan aja di planet mereka tidak ada tidak ada yang punya anak di luar pernikahan. Jadi semuanya harus melewati gerbang pernikahan, perkawinan. Jadi di tempat mereka seperti itu. Artinya kan mereka memegang nilai moral yang cukup kuat untuk dipakai di sana. Nah, apalagi dengan makhluk lain, bumi, manusia gitu. Rasanya sangat tidak mungkin mereka ingin melakukan itu. Dugaan saya. Oke, baik, terima kasih. Oke, silakan ada tunjuk tangan Mas Klan Japet ya. Sorry kalau salah. Monggo Mas. Tes. Kedengeran nggak? Iya. Jelas. Saya mau tanya itu ada 2 pertanyaan. Yang satu itu admin yang Twitter yang tadi ditunjukin itu dia tinggal di negara mana? Sama yang kedua, pas alien Umites datang ke bumi, mereka bawa senjata nggak? Mereka ada bilang nggak? Itu aja. Iya. Kalau tinggal di negara mana nggak disebutin. Mungkin kalau ahli IT Mas Yosef bisa menelusuri dia Twitter dari mana tweetnya, tapi nggak disebutkan. Yang kedua, mereka bawa senjata, iya. Jadi di pesawat mereka bilang ada senjata, tapi mereka waktu itu tidak jelaskan senjatanya dari energi apa, mekanisme kerjanya seperti apa. Tapi waktu kita membahas tentang UFO-nya, punyanya pesawat, punyanya UMO itu, ada bagian tempat ini senjata kata mereka. Dikasih lihat itu bentuknya kayak apa gitu. Nah, di internet kalau nyari itu ada. Jadi dulu saya pernah ketemu, ini dibilang gambar dari Twitternya Umite. Ini senjatanya gitu, kayak torpedo seperti itu. Tapi waktu itu saya belum verifikasi itu gambar beneran dari Twitternya Umite atau cuma rekaan penggemarnya saja misalnya. Ada waktu itu pernah ketemu gambarnya, tapi lupa lagi untuk memverifikasi. Laras panjang ya? Bentuknya laras panjang. Bukan, kalau aku lihat waktu itu sih bukan senjata yang kayak pegang dikokang gitu ya, tapi lebih ke kayak kalau kapal selam itu kan punya torpedo tuh. Jadi kayak bentuk torpedo gitu, tapi lebih rumit. Kalau torpedo kan cuma
silinder licin gitu kan. Kalau ini ada banyak bagian di situ. Tapi nggak tahu itu tadi apa foto beneran apa rekayasa, cuma penggemarnya Umite gitu. Bahan kayak pelurunya gitu juga nggak dijelasin ya? Nah, apalagi itu bahannya nggak dijelasin. Cuma posisi di pesawatnya aja rasanya dijelasin itu tempat senjata, tapi nggak dijelasin bahan, cara kerja seperti apa. Itu senjata yang dipegang atau yang ada di pesawatnya? Yang ada di pesawat. Oh, yang ada di pesawat. Apa ada yang dipegang juga? Mereka nggak pernah cerita kayaknya. Nggak ada cerita mereka ada yang dipegang. Pastinya sih ada. Nggak mungkin nggak ada, karena bayangkan aja kalau kita berkunjung ke planet lain yang kita nggak tahu situasi tertentu seperti apa, pasti kita bawa senjata, tapi mereka nggak nyebutin. Sensitif kan mungkin kalau disebutin. Oke, thank you. Mas Agus, Mas Sam ya dipanggil. Mas Sam juga terima kasih Mas pertanyaannya. Oke, Mas Agus, ini ada pertanyaan yang menarik juga nih dari Mas Yosef. Jadi kan kalau selama ini kan yang kita tahu UMO ke bumi ataupun entitas entitas alien lain itu ke planet bumi juga. Nah, tapi pernah nggak sih Mas UMITE ataupun dokumen UMO itu menceritakan kalau ada alien juga yang pernah berkunjung ke UMO gitu? Itu pernah disebutkan nggak Mas dalam dokumennya? Pernah. Jadi mungkin di sesi kapan ya? Mungkin 2 atau 3 sesi sebelum ini. UMITE itu pernah menjelaskan, pernah kita bahas yang alien yang datang ke planet mereka. Dan kalau secara umum kita pahami dari situ, kejadiannya sih sama seperti seperti yang kita alami di bumi. Kadang UFO-nya berseliweran, kemudian hilang, ada yang turun di satu tempat, kemudian ada entitasnya yang keluar, itu mereka alami juga gitu. Cuman mereka punya pusat yang mendeteksi, kata mereka, di planet mereka, sehingga kalau ada alien yang mencoba masuk, mereka akan berkomunikasi lebih dulu gitu. Dan itu mungkin karena teknologi mereka kan, jadi mereka lebih banyak berkomunikasi dulu akhirnya dengan alien yang masuk. Ada juga yang mereka bilang mereka kejar aliennya sampai ke planet mereka, sampai ke planet aliennya itu. Jadi UMITE, alien bagi kita, mengejar alien lain sampai ke planetnya gitu. Ya seperti kita juga sama sih seperti yang terjadi di bumi, ada UFO lewat kayak kita, ada yang turun ke bumi, tapi yang menculik nggak ada. Jadi mereka nggak pernah cerita ada alien yang datang ke planet mereka menculik UMITE misalnya, nggak ada. Tapi tujuannya datang ke UMO tersebut juga nggak sempat tahu ya Mas, karena keburu dikejar itu berarti Mas ya? Iya, ada yang mereka sempat tahu karena bisa komunikasi, ada beberapa yang mereka nggak tahu karena kayak UFO gitu kan, tiba-tiba muncul nanti hilang, nggak sempat mereka melakukan investigasi lah istilahnya. Tapi ada yang mereka sempat komunikasi, dan apa isi komunikasinya, maksudnya kerjasamanya apa, mereka nggak nyebutin sih, tapi mereka nyebutin pernah ada komunikasi yang mereka bisa jalin dari UFO yang datang ke planet mereka itu. Oke, terima kasih Mas. Nah Mas, ini ada pertanyaan lagi Mbak Cynthia Dara terkait dengan siklus hidup UMITE. Siklus hidup UMITE itu sebenarnya mengikuti seperti manusia nggak sih Mas? Dalam artian mengikuti seperti manusia, mungkin kalau kita kan manusia bumi normalnya ya 0 sampai berapa sih sekarang, 60 atau 70 ya, bahkan ada yang sampai 100 gitu, atau 100 lebih. Nah, apakah UMITE itu sama siklus hidupnya sama kayak kita, apa karena perbedaan planet juga kan biasanya ada tuh menghitung umur, menghitung hari juga berbeda. Nah itu pernah gimana Mas, sepengetahuan Mas Agus? Iya, ini termasuk surat-surat yang saya baru baca ulang ya. Jadi setelah acara Beta Talk biasanya ada waktu lagi saya baca ulang lagi surat-suratnya, dan informasi yang saya dapatkan lagi adalah ada menyebutkan umur mereka waktu itu. Jadi umurnya itu kalau dibiarkan normal, kalau nggak salah dibiarkan naturally mereka akan sampai di 140 tahunan rata-rata. Kenapa dibilang dibiarkan secara naturally? Karena mereka punya opsi untuk meninggal.
Jadi mereka memilih kapan mereka mau meninggal. Dan rata-rata memilih kapan mereka mau meninggal itu di umur kalau nggak salah 120 tahunan. Ini mungkin belum pernah kita bahas di Beta Talks, tapi pernah saya bahas di Ufonesia sama Mas Irfan. Karena waktu itu baru baca suratnya lagi gitu. Nah, opsi untuk memilih kapan meninggal itu memang agak unik karena kita di bumi cuma punya opsi itu di beberapa negara tertentu, euthanasia, negara yang punya peraturan euthanasia kalau nggak salah gitu. Jadi boleh memilih meninggal, dan itu pun di kondisi di mana orangnya sakit berat misalnya, diizinkan untuk dia memilih masih sehat, masih karena mereka sudah tidak ada penyakit kayak osteoporosis, kata mereka, kayak penyakit kardiovaskular. Mereka masih sehat, umur 120, tapi mereka memilih untuk meninggal bersama pasangannya. Jadi bukan meninggal sendiri-sendiri ya. Suaminya pengen meninggal sendiri, nggak, diputuskan bersama dengan pasangannya. Dan itu yang terjadi. Jadi kalau umur mereka sampai pikun lah, kata mereka istilahnya, sampai daya otak mereka menurun, itu di 140-an. Oke, terima kasih Mas Agus. Oke teman-teman, mungkin karena waktu juga udah pukul 10 lewat ya. Udah 10 lewat dan tadi ada kurang lebih saya rangkum, ini sangat interaktif sekali, udah ada 11 pertanyaan, luar biasa antusiasme. Mungkin sekarang sebelum kita tutup dan sebelum masuk acara bebas, silakan Mas Agus untuk penyampaian konklusi ataupun kesimpulan dalam paparan ini. Monggo Mas. Iya, terima kasih Mas Galih. Jadi konklusinya mungkin yang menarik bukan pada hal-hal kecil yang terjadi ya, misalnya tentang tentang jumlahnya tadi berapa alien lain, bukan pada itu sebenarnya yang menarik, atau misalnya pakaiannya alien yang hostile tadi bercahaya di bagian mana atau bukan itu, tapi yang menarik adalah agenda alien yang datang ke bumi. Jadi di sini UMITE menyampaikan agenda mereka yang datang ke bumi itu terbagi jadi 3. Ada yang hostile, ingin menguasai bumi dengan cara invasi militer. Ada yang amoral, juga pengen menguasai sumber daya bumi tapi dengan cara yang persuasi, non militer. Dan ada yang lebih ke arah observasi dan pengamatan saja. Jadi ada 3 kelompok agenda alien yang disebutkan oleh UMITE. Dan nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas agenda ini pula di pembahasan tentang Alliance of Humanity gitu di bukunya Marshall Vian Summers di bulan Januari insya Allah. Jadi kita juga bahas agenda tersebut apakah sama seperti yang disebutkan oleh Marshall Vian Summers juga. Nah, mungkin itu kesimpulannya tentang, jadi lebih ke agenda alien yang datang ke bumi yang sebenarnya menarik untuk dibahas di kesempatan ini gitu. Oke, mungkin itu. Oke, terima kasih Mas Agus Rifani atas kesimpulannya dan juga paparannya yang sangat menarik ini. Dan sebelumnya saya juga ucapkan kepada teman-teman partisipan yang malam ini masih meluangkan waktu sampai jam 10 malam, luar biasa. Oke, mungkin sebelum saya tutup, Mas Agus ini kan karena saya online-nya di handphone gitu, mungkin Mas Agus di laptop ambil gambar bareng-bareng nggak nih Mas? Oke, siap. Oke, teman-teman nyalain kameranya. Ya, Mas Yosef dan screenshot. Gedekan dulu ya. Terus dulu. Oke. Kita ada berapa halaman? Oh, kita ada 2 aja. Ya. Nyalain kamera. Oke, boleh teman-teman. Oke. Bajunya. Oke, aku screenshot pakai apa ya? Aku print screen biasanya di sini. Oke, boleh nggak apa-apa. Mas Yosef mungkin boleh dibantu juga. Iya ya, kali aja nggak kemasuk nanti. 1, 2, 3. Itu pertama. Tunggu. Kalau aku print screen, aku harus copy paste di mana.
yang kedua. Kedua kayaknya bisa ini deh. Tunggu ya. Nah, gini. 1, 2. Wah, ada panah. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak Mas Agus dan teman-teman semua. Terima kasih untuk semua partisipan. Sampai bertemu di Beta Talks hari Sabtu. Hari Sabtu itu kalau nggak salah tanggal 19 Desember. Nanti materinya ada terkait mitos seputar alien. Jamnya juga sama. Kita mulainya jam 8 sampai jam 10. Nanti bisa join lagi. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mas Agus, terima kasih paparannya. Salam semua.